Akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menerima nektar para dewa yang ke-10, Xiaoyan melihat ke gunung lainnya. Dan setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk duduk. Sayang sekali tidak ada senior kuno yang memiliki cincin penyimpanan. Mungkinkah tidak ada yang namanya cincin penyimpanan di dunia kuno ini? Gumam Xiaoyan. Jika dia bisa mendapatkan beberapa item dari senior kuno yang ada di tempat ini, hal itu akan menjadi keuntungan tambahan bagi Xiaoyan. Sejauh ini, dari semua eksistensi yang dikalahkan Xiaoyan, hanya sepasang pedang ganda yang ia peroleh. Untungnya di balik kekecewaan ini ada kegembiraan yang luar biasa ketika melihat 10 nektar dewa di tangannya. Jumlah ini seperti yang diinginkan Xiaoyan, jadi dia segera duduk bersila untuk melakukan penyerapan. Saat ini Xiaoyan memiliki 62 juta fondasi doki di merdiannya. Untuk bisa menerobos di puncak Dewa Bintang 7, membutuhkan 80 juta fondasi doki. Dan Xiaoyan masih kekurangan 18 juta fondasi doki. Jika satu nektar dapat meningkatkan fondasi 2 juta doki, maka 10 nektar ini akan cukup mengisi kebutuhannya. Namun Xiaoyan juga bersiap untuk yang terburuk. Adapun kekuatan apa yang akhirnya bisa dia tembus, dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Nyala api di telapak tangannya dan 10 nektar dewa dengan cepat dimurnikan. Setelah itu nektar dewa mengembun menjadi 10 tetes nektar yang lebih murni. Kemudian Xiaoyan menelannya satu persatu. Kultivasi paks yang dia lakukan sebelumnya sudah meninggalkan terlalu banyak gejolak sisa di tubuhnya. Dengan pelajaran dari masa lalunya ini, Xiaoyan menahan nafsunya dalam kultivasi. Ini karena beberapa hal yang harus dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak boleh ada kecerobohan dalam kultivasi. Tetesan pertama nektar dewa mulai memasuki mulut Xiaoyan. Itu terus mengalir ke setiap jalur energi dan mendarat di medianya. Jumlah bintang-bintang doki di merdiannya mulai meningkat secara dramatis. Setelah energi tetesan nektar pertama mulai melambat, segera tetesan kedua memasuki mulut Xiaoyan. Dan bintang doki di dalam tubuhnya mulai mengalami lonjakan kembali. Xiaoyan menghela nafas lega. Tapi bagaimanapun juga semuanya tidak bisa menghindari hukum langit dari bumi. Tidak peduli seberapa cepat peningkatannya, itu pasti hanya sementara. Sama seperti pepatah, di mana ada puncak, di situ ada penurunan. Dunia juga seperti ini. Xiaoyan tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Akankah dunia sensi yang dia coba lindungi sekarang akan bertahan atau tidak? Dia akan terus bekerja keras terlepas dari segalanya. Hanya dengan bekerja keras, dia akan memiliki kualifikasi untuk bertahan hidup. Pada saat ini, sudah tetesan nektar kelima memasuki mulut Xiaoyan. Bintang-bintang doki di merdiannya juga melonjak menjadi 70 juta. Xiaoyan memejamkan matanya rapat-rapat untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Masih 10 juta fondasi doki lagi sebelum aku menerobos ke puncak Dewa Bintang 7. Gumam Xiaoyan menggertakkan giginya. Kemudian Xiaoyan terus menuangkan nektar itu ke dalam mulutnya. Tapi tidak ada kejutan yang terjadi. Bintang-bintang di merdiannya dapat menerobos ke puncak Dewa Bintang 7 secara mulus. Xiaoyan menghela nafas panjang dan aura yang lebih kuat terpancar dari tubuhnya. Namun dalam hal ini, ekspresi Xiaoyan tampak sangat biasa. Dia tahu bahwa masih ada jalan yang panjang yang harus dia tempuh sebelum mencapai keabadian Kaisar. Masih ada ribuan tahun sebelum invasi. Ribuan tahun bisa dikatakan waktu yang lama. Akan tetapi, Xiaoyan tidak berani menjamin bisa menerobos keabadian Kaisar dalam waktu yang ditentukan. Tentu saja kecuali jika dia bisa membunuh Suci. Hanya itu satu-satunya harapan terbesar Xiaoyan. Energi dunianya ada di dalam tubuh Suci. Jika dia bisa mengambil kembali energi dunia itu, maka kecepatan kultivasinya bisa meningkat pesat. Oleh karena itulah pertempuran antara dia dan Suci pasti akan segera pecah. Ada takdir yang menentukan antara keduanya, sehingga kedua belah pihak dapat merasakannya satu sama lain. Dan keduanya diharuskan untuk membunuh satu sama lain. Setelah menarik nafas panjang, Xiaoyan perlahan berdiri. Waktu sangat berharga baginya untuk saat ini. Dan dia harus memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Xiaoyan tahu bahwa pertempuran yang akan dihadapi bukan sesuatu yang dapat ia tangani dengan kekuatannya saat ini. Meskipun dia memiliki dua avatar yang sangat kuat, jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya,
dia akan kehilangan kendali atas kedua avatar itu. Xiaoyan sudah merasakan perasaan ini dari avatar Yuan Shen. Tetapi untungnya kehendak avatar Yuan Shen masih belum besar, sehingga itu tidak mengancam Xiaoyan. Jadi untuk saat ini, Xiaoyan harus memprioritaskan tubuh utamanya agar menjadi lebih kuat. Pada saat ini, sosok Xiaoyan mulai menuju ke arah puncak gunung ke-11. Namun tepat setelah tubuh Xiaoyan mendarat di puncak gunung, dia tiba-tiba mendengar suara-suara orang yang merintih. Xiaoyan melihat ke arah sekelilingnya untuk mencari sumber suara itu. Akan tetapi, dia tidak menemukan keberadaan apapun di sekitarnya. Siapa itu? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya dan mulai waspada. Tepat saat Xiaoyan masih memikirkannya, sebuah suara misterius memasuki telinganya. Ini semua adalah kepalsuan, ucap suara misterius itu. Mendengar ini, sosok Xiaoyan segera terbang ke depan untuk mengikuti suara itu. Setelah datang ke bagian depan puncak gunung, keterkejutan melintas di wajah Xiaoyan. Sosoknya tiba-tiba berhenti. Ini karena pemandangan yang muncul di depannya benar-benar membuatnya tercengang. Pada saat ini, dia melihat tumpukan mayat-mayat yang membusuk perlahan menghilang. Dan terdapat sesosok berdiri di atas tumpukan mayat itu. Segel tangan sosok itu bergerak dan tanah di sekitarnya mengubur mayat itu dalam sekejap. Batu dan tanah menumpuk terus-menerus. Setelah beberapa saat, puncak gunung muncul di depan Xiaoyan. Dan sosok misterius itu berdiri di puncak gunung yang baru saja terbentuk. Dari mana kamu berasal? Ucap sosok misterius itu. Sosok itu bahkan tidak melihat ke belakang untuk melihat Xiaoyan ketika dia berbicara. Aku dari dunia sensi, ucap Xiaoyan. Dunia sensi? Lalu kenapa kamu berada di sini? Tanya sosok misterius itu. Aku ingin meningkatkan kekuatanku, ucap Xiaoyan. Kekuatan? Sepertinya kamu sudah mendapat kekuatan yang kamu inginkan. Namun ketika kamu masuk ke sini, kamu tidak akan bisa pergi dengan mudah, ucap sosok misterius itu. Hah? Apakah Zhu sengaja menjebakku? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir, mungkin karena inilah semua eksistensi dari zaman kuno mati di sini, yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu, apakah senior juga terjebak di sini dan tidak bisa keluar? Tanya Xiaoyan menangkupkan tangannya. Zhu Ying pernah mengatakan bahwa dia memiliki 6 avatar yang memasuki tempat ini, dan koneksinya dengan 6 avatar tersebut sudah terputus. Ketika mendengar pertanyaan Xiaoyan, sosok itu menggelengkan kepalanya tanpa menjawab. Nama orang yang membawaku ke sini adalah Zhu Ying. Aku ingin tahu apakah senior mengenalnya, tanya Xiaoyan. Ketika sosok misterius mendengar nama Zhu Ying, tubuhnya sedikit bergetar. Seperti yang diprediksi oleh Xiaoyan, melihat reaksi dari sosok ini dapat disimpulkan bahwa sosok itu mungkin salah satu dari avatar Zhu Ying. Setelah avatar dipisahkan dari tubuh utamanya, secara alami kebijaksanaan spiritualnya akan lahir. Dan bagi sesosok avatar, tubuh utama merupakan ancaman terbesar. Ini karena ketika dia terhubung oleh tubuh aslinya, maka kebijaksanaan spiritual itu langsung terputus. Tidak peduli tingkat apa yang bisa kamu raih di sini, pada akhirnya kamu akan mati dengan seiring berjalannya waktu. Jadi semua ini adalah kepalsuan, ucap sosok itu berkata pada dirinya sendiri. Xiaoyan tersenyum dingin. Menurutnya orang ini hanya berpura-pura tenang. Jadi apakah kamu salah satu dari avatar Zhu Ying? Ucap Xiaoyan mengatakan hal yang sama dan bahkan mengeluarkan penguasa swannya. Sosok itu pun sedikit gemetar dan dia terus bermain dengan puncak gunung itu. Jika ribuan puncak ini adalah semua tindakannya, maka dia benar-benar tidak menipu Xiaoyan, yaitu tidak ada jalan keluar dari sini. Apakah dia yang mengirimku ke sini? Tanya sosok misterius itu sambil menoleh. Ketika dia menoleh, Xiaoyan bisa melihat wajah aslinya. Tetapi ternyata itu adalah wajah yang lembut seperti batu giok dan tampak seperti orang yang polos. Jadi apakah kamu tidak ingin keluar dari sini karena kamu takut pada Zhu Ying? Ucap Xiaoyan bertanya kembali. Kamu bisa membunuhku kapan saja jika kamu bisa melakukannya. Tidak ada perbedaan antara hidup dan mati. Setelah kamu menghabiskan waktu yang terlalu lama di tempat ini, mungkin kamu akan menyadari apa yang aku katakan hari ini, ucap sosok itu. Pada saat ini Xiaoyan tidak merasakan niat membunuh pada sosok itu. Jadi dia menyimpan kembali penguasa Swan. Mungkinkah kamu bukan tiruan Zhu Ying? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Xiaoyan mengerti bahwa identitas orang ini tidak sederhana.
Dan jelas sosok itu bukan tiruan dari Zhu-Ying. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, tetapi kamu sudah menghancurkan gunungku, jadi kamu harus membayarnya, ucap sosok misterius itu. Kalimat itu membuat Xiaoyan terkejut. Setelah itu dia tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Pada akhirnya dia mengerti bahwa puncak-puncak ini semua dibangun oleh orang ini dengan sebidang tanah dan batu. Dan sepertinya semua itu adalah pencapaiannya. Zhu-Ying juga pintar. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengirim banyak orang ke sini. Sebelum kamu, dia sudah mengirim beberapa orang. Tapi aku sudah mengubur mereka semua, ucap sosok itu sambil menumpuk puncak dengan santai. Dan sepertinya semua gunung di sini adalah sosok-sosok yang tidak bisa keluar dari tempat ini. Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-katanya. Terlebih lagi dia tidak bisa merasakan aura dari sosok misterius itu. Tidak peduli apa kekuatannya, berdasarkan ini saja dapat disimpulkan bahwa identitas dari sosok itu tidak sederhana. Senior, apakah kamu ingin menguburku juga? Tanya Xiaoyan. Jangan khawatir, aku masih punya banyak mayat untuk dikubur. Sedangkan untukmu aku akan menguburmu cepat atau lambat. Tentu saja jika kamu ingin hidup, kamu harus membayar kembali gunung-gunung yang kamu hancurkan sebelumnya. Ucap sosok itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah sosok itu berbicara, dia mulai melambaikan tangannya dan setumpuk mayat muncul di depan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat mayat-mayat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu karena dia tidak asing dengan mayat-mayat ini. Ternyata mayat-mayat ini adalah sosok yang sudah dikalahkan oleh Xiaoyan. Kamu sudah menghancurkan 10 gunung yang aku buat, ucap sosok itu. Xiaoyan melihat mayat-mayat itu dan kemudian melirik sosok itu lagi. Jika bukan karena apa yang dikatakan Zhu-Ying, Xiaoyan akan benar-benar berpikir bahwa tempat ini adalah ilusi. Tapi tempat ini jelas bukan ilusi. Semua yang muncul di sini terlalu misterius bagi Xiaoyan. Dan apa yang terjadi hari ini lebih tidak bisa dipahami oleh Xiaoyan. Setelah berpikir beberapa saat, Xiaoyan memilih mengikuti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Dia mulai mengubur mayat-mayat di depannya, memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Jika itu makhluk keabadian kaisar yang melakukan ini, mungkin dia bisa melakukannya dengan hanya dalam beberapa gerakan. Xiaoyan melambaikan tangannya, kemudian banyak batu dan tanah mulai berterbangan ke udara. Lalu dia menggunakan tanah dan batu ini untuk mengubur mayat-mayat di depannya. Xiaoyan membutuhkan waktu kurang dari setengah hari sebelum dia memadatkan 11 puncak gunung. Tetapi ketika Xiaoyan hendak melihat sosok itu dan ingin mengucapkan kata-kata, dia melihat bahwa 11 puncak gunung yang sudah dia padatkan tiba-tiba runtuh lagi. Setelah ledakan keras ada asap dan debu yang bertebangan kemana-mana. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Tanpa banyak berbicara, dia sekali lagi memulihkan puncak-puncak yang runtuh itu. Namun pada akhirnya apa yang dilakukan Xiaoyan masih sama. Puncak gunung yang dia buat hampir tidak bisa bertahan lama. Hal ini membuat Xiaoyan berbalik untuk melihat puncak yang dibangun oleh sosok itu. Namun pemandangan yang dilihatnya membuatnya semakin mengernyit. Ini karena dia tidak melihat adanya perbedaan ketika sosok itu memadatkan gunung. Puncak yang sosok itu buat juga sejumlah besar batu dan tanah yang tertumpuk menjadi sebuah gunung. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan sulit dipercaya. Segera dia terus mencoba untuk yang ketiga kalinya dan bahkan keempat kalinya. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, gunung itu masih runtuh dalam sekejap. Xiaoyan tenggelam ke dalam pikirannya. Matanya terkunci pada sosok itu dan mengamati setiap gerakannya untuk waktu yang cukup lama. Jadi begitu, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tampaknya menemukan sesuatu dan dia segera mulai bermain dengan puncaknya sendiri. Dia dengan hati-hati menumpuk batu dan tanah secara teratur. Beberapa hari kemudian sebuah puncak gunung mulai dibentuk oleh Xiaoyan. Melihat puncak gunung yang teratur ini, Xiaoyan menunjukkan senyum di wajahnya. Hahaha, akhirnya selesai, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Tetapi setelah suara itu keluar, suara ledakan keras kembali terdengar. Puncak gunung yang dibuatnya runtuh lagi. Melihat ini, Xiaoyan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Senior, aku sudah menumpuknya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Tetapi mengapa gunungku selalu runtuh? Apakah ini ulahmu? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa runtuhnya gunung yang dia buat mungkin disebabkan oleh sosok itu. Senior, bentuk gunung seperti apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kamu hanya perlu memberitahuku dan aku akan membuatnya seperti yang kamu inginkan. Tidak perlu bagimu untuk menghancurkannya ketika kamu tidak puas, ucap Xiaoyan. Namun sosok itu masih mengabaikan Xiaoyan. Dia hanya sedikit mengangkat sedikit mulutnya.
dan terus menundukkan kepalanya untuk menumpuk puncaknya sendiri. Xiaoyan telah mengamati bahwa sosok yang menumpuk puncak itu hanya memungkinkan aturan dasar. Batu-batu besar ada di bawah dan kerikil ada di atas. Dalam pandangan Xiaoyan hal itu sepertinya tidak ada yang istimewa. Namun Xiaoyan sedikit mengerutkan alisnya ketika melihat reaksi dan penampilan dari sosok itu. Ini karena puncak gunungnya tidak sama seperti yang dia lakukan. "Senior, tolong beritahu aku apa maksud dari ini," ucap Xiaoyan yang langsung melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Dia tidak tahu bagaimana sosok itu bisa melakukannya. Aturannya dapat ditemukan tetapi tidak ada tanda-tanda runtuh. Namun sosok itu mengabaikan pertanyaan Xiaoyan dan terus menumpuk puncaknya sendiri. Xiaoyan tidak terburu-buru. Dia memilih duduk dan terus menyaksikan pergerakan sosok itu. "Apakah kamu percaya pada lingkaran reinkarnasi?" tanya sosok itu tiba-tiba berbicara. "Reinkarnasi? Tentu saja aku percaya. Apakah reinkarnasi memang dipertimbangkan?" tanya Xiaoyan sambil memegang dagunya. Sosok itu menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Samsara bukanlah lingkaran. Itu adalah garis yang lurus. Sebelumnya kamu percaya pada aturan, jadi kamu tidak bisa menumpuk gunung ini di dalam hidupmu," ucap sosok itu. "Aturan? Lalu bagaimana samsara bisa terbentuk?" tanya Xiaoyan yang masih kebingungan. Sosok itu hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia sekali lagi tenggelam ke dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar tidak perlu mempertanyakan pertanyaan seperti ini? Jika memperhatikan sosok yang memegang batu kecil dan meletakkannya di batu besar itu tidak mempengaruhi struktur gunung. Pada saat ini wajah sosok itu menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan pun langsung tersadar dan matanya berkedip dengan kegembiraan. "Senior, terima kasih atas pencerahannya," ucap Xiaoyan dengan senang. Kemudian Xiaoyan segera berdiri dan menangkupkan tinjunya di depan sosok itu. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mulai menumpuk puncak lagi dan kali ini tingkat kecepatan Xiaoyan menjadi lebih lambat. Dengan perlahan, batu serta tanah pun membentuk gunung. Dalam hal ini Xiaoyan sangat bersemangat. Ini karena apa yang dia bentuk adalah sesuatu kenangan yang tertanam di dalam hatinya. Senyum puas pun muncul di wajah Xiaoyan. Ini karena bentuk gunung ini sama seperti gunung dari benua Doki. Itu adalah gunung binatang ajaib yang paling diingat oleh Xiaoyan. Singkatnya, ketika Xiaoyan meletakkan batu terakhir, butuh waktu 1 tahun baginya untuk menyelesaikan penumpukan gunung secara sempurna. Di mata orang luar, ini adalah gunung tanpa aturan. Tetapi di mata Xiaoyan, itu adalah gunung kampung halamannya. Kali ini puncak gunung miliknya tidak runtuh, dan sosok itu juga menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Setelah puncak gunung sudah terbentuk, Xiaoyan bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang tiba-tiba meledak di dalam tubuhnya. Fondasi Doki di merdiannya mulai melonjak liar tanpa peringatan. Xiaoyan yang baru saja menembus ke puncak bintang 7, awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa merangsang kekuatannya lagi dalam waktu singkat. Tetapi tanpa diduga, kekuatan itu tiba-tiba muncul dan Xiaoyan sangat terkejut. Kecepatan awalnya sangat cepat tetapi secara bertahap kecepatan itu melambat. Bintang-bintang Doki terus mengembun di merdian Xiaoyan. Meskipun kecepatan yang tidak cepat itu tidak dikendalikan oleh Xiaoyan dan terus mengembun secara alami di dalam tubuhnya, setelah beberapa saat mata Xiaoyan berkedip dengan kegembiraan. Berkat dadakan ini langsung membuat fondasi Dokinya meningkat sebanyak 10 juta. Dan sekarang jumlah totalnya menjadi 90 juta. Kini Xiaoyan selangkah lebih dekat ke tingkat Dewa Bintang 8. Apakah ini tentang energi dunia? Gumam Xiaoyan, wajahnya penuh dengan ekspresi kegembiraan. Gelombang kekuatan yang datang tiba-tiba ini membuatnya merasakan energi dunia yang dibicarakan oleh Ratu Chen Xiaoyan sebelumnya. Itu benar, aku telah mendapatkan 33 energi dunia dari 33 mayat. Tentu saja aku tidak bisa dianggap kejam jika dibandingkan dengan serangga berkepala 9 Juying. Bagaimanapun juga orang barbar tetaplah orang barbar, ucap sosok itu sambil mengangguk ringan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Lalu dia segera melanjutkan menumpuk puncak yang kedua dan yang ketiga. Selama periode ini, Xiaoyan terus-menerus menumpuk puncak itu tanpa henti. Langkah-langkah Xiaoyan tidaklah cepat. Setiap puncak yang ia buat memiliki arti di dalam hidup Xiaoyan. Bahkan ketika sosok yang berada di sisi yang jauh melihat gunung ingatan milik Xiaoyan, dia tampaknya sangat tertarik. "Kamu sangat menghargai kenangan, dan kamu memiliki terlalu banyak kenangan di dalam hatimu. Sungguh membuat orang iri. Ini adalah kebalikan dari dewa tertinggi yang ingin kamu kejar," ucap sosok itu. Tidak ada jejak energi di dalam tubuh sosok itu.
Akan tetapi setiap kata yang dia ucapkan mengandung kekuatan yang luar biasa, yang hanya bisa dirasakan oleh Xiaoyan. "Senior, terima kasih atas bimbinganmu. Sekarang aku sudah mengerti," ucap Xiaoyan. Dengan tingkat pemahaman Xiaoyan, meskipun dia hanya melakukan percakapan singkat, tetapi percakapan itu memecahkan keraguan Xiaoyan. "Baiklah, tidak apa-apa jika kamu sudah tercerahkan. Setelah 10 puncak menumpuk, kamu bisa pergi. Dan jangan pernah menghancurkannya lagi," ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya. "Hahaha, terima kasih karena senior telah memberiku rasa hormat. Aku Xiaoyan dari dunia sensi tidak akan melupakan pencerahan dari senior. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu nama senior," ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan berat. "Kita sudah lama menghabiskan waktu. Nama tidak penting untuk diingat atau tidak. Hal itu bukan lagi masalah. Ayo pergi," ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya kembali. Xiaoyan tidak melanjutkan pertanyaan yang lebih banyak dan dia hanya membungkuk sedikit. Tepat setelah Xiaoyan pergi, dia melihat ke atas arah ribuan puncak gunung dan di atas mereka ada nektar dewa yang perlu dikultivasikan oleh Xiaoyan. Tapi sayangnya tidak mungkin untuk mendapatkannya sekarang. "Senior, ada satu hal lagi. Tolong beritahu aku bagaimana agar aku bisa meninggalkan dunia ini," ucap Xiaoyan. "Setelah kamu masuk ke sini, jika kamu ingin pergi kamu hanya bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri. Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu jalan yang tersisa dari tempat ini," ucap sosok itu. Terima kasih senior. Selama itu bukan jalan buntu, aku akan selalu ada cara untuk memecahkannya," ucap Xiaoyan sambil bergerak maju. "Nak, jangan pergi ke arah timur. Di sana ada orang tua yang sangat merepotkan. Aku sarankan untuk pergi ke arah lain," ucap sosok itu. Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak akrab dengan tempat ini. Jadi dia perlu menempuh jalannya sendiri dan segera bersiap berbelok ke arah barat. "Tunggu sebentar, kamu tidak bisa pergi ke arah barat. Ada binatang iblis abadi di sana. Jika kamu tidak ingin jadi jiwa yang mati di mulutnya, aku menyarankan kamu untuk tidak pergi ke arah barat," ucap sosok itu lagi. Setelah mendengar larangan dari sosok itu lagi, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tidak membantah dan tidak meragukan peringatannya. Kemudian Xiaoyan berbalik ke arah selatan. "Nak, benua ini benar-benar sudah rusak dan keruntuhan ini dimulai dari arah selatan. Pergi ke selatan hanya akan membuatmu terkubur sampai mati," ucap sosok itu yang sudah mengetahui arah tujuan Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Di antara 3 arah semuanya memiliki resiko masing-masing. Pada akhirnya Xiaoyan berbalik ke utara. Dia tidak bergerak, tetapi menoleh untuk melihat ke belakang dan siap mendengarkan larangan dari sosok itu. Namun sosok itu hanya mengerutkan keningnya. Dia baru saja akan berbicara tetapi kemudian berhenti. Xiaoyan berbalik arah ke arah utara. Lupakan saja. Sepertinya sisi manapun akan jadi jalan buntu bagimu. Kamu bisa memilih jalan hidupmu sendiri. Apakah kamu hidup apa mati itu tergantung dari keberuntunganmu sendiri," ucap sosok itu sambil melambaikan tangannya. Xiaoyan yang pada awalnya tidak memiliki jalan tujuan, semakin lesu saat ini. Dan kata-kata dari sosok itu membuatnya tidak yakin harus berbuat apa. "Kalau begitu hanya ada satu hal yang bisa aku lakukan di sini," ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit sambil menggaruk kepalanya. Mata sosok itu menatap Xiaoyan dengan dingin dan perlahan berkata, "Apa maksudmu? Jangan katakan bahwa kamu berani menghancurkan gunungku lagi. Jika kamu melakukannya, aku tidak segan-segan untuk menjadikanmu salah satu gunung," ucap sosok itu. Xiaoyan pun tersenyum kecut. Tentu saja dia tidak akan melakukannya. "Aku akan pergi sekarang karena aku tidak tahu harus pergi kemana. Maka aku mencoba pergi ke setiap arah satu persatu," ucap Xiaoyan menunjukkan senyum canggung. Dia memilih untuk pergi ke arah utara terlebih dahulu. Jadi Xiaoyan bergerak dan tujuan pertamanya adalah pergi ke arah utara. Sosok itu menyaksikan Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang di kejauhan. Matanya juga menunjukkan warna yang kompleks. "Ngomong-ngomong, kenapa anak ini memiliki aura yang sangat familiar?" gumam sosok itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobah sampai akhir. Sampai jumpa.